Baik, Bapak, ini kita sudah ada di lobinya kembali dan ini yang menarik adalah ada pojok pengawasan. Mungkin bisa ceritakan apa yang dilakukan dalam pojok pengawasan Jadi, ini, Pak? pojok pengawasan ini sebuah ruang publik yang Bawaslu sediakan untuk kami berinteraksi dengan publik masyarakat, baik kawan-kawan media maupun masyarakat pada umumnya. Jadi masyarakat di pojok pengawasan ini bisa melihat data-data hasil kerja pengawasan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Jadi melihat data pelanggaran, penanganan pelanggaran, ya. Dan saya kira juga pojok untuk ruang diskusi apapun terkait dengan perihal persoalan pemilu. Dan cukup banyak biasanya masyarakat yang datang. Iya, banyak melihat data-data, teman-teman media biasanya banyak buku-buku bacaan. Gitu. Tapi bisa juga diakses di website begitu, bisa, Pak? di website juga ada, di webnya Bawaslu. Ada website-nya. Baik, nah bicara kalau tadi mengenai ada hoax dan sara di sosial media, sejauh ini artinya Bawaslu sendiri cukup kekinian juga nggak aktif di sosial media? Ya, kami punya akun resmi kan, Facebook juga punya, Twitter punya, Instagram juga punya. Gitu kan. Ada pengelola di bagian humas kita. Dan cukup aktif begitu ya? Ya. Oke, nanti juga saya sempat menanyakan mengenai kalau untuk menjadi anggota Bawaslu baik dari yang pusat maupun sampai yang ke bawah gitu, yang ad hoc gitu ya, apakah ada syarat khusus atau misalnya harus dari hukum gitu ya, pernah belajar hukum atau bagaimana sebenarnya Pak kalau syarat-syaratnya? Jadi syarat yang secara umum adalah pendidikan sarjana sampai pada di tingkat Panwas Kabupaten Kota. Kemudian syarat yang penting adalah dia tidak terlibat di partai politik. Oke. Kalau pernah sebelumnya? Bagaimana? Kalau pernah sebelumnya maksimal sudah 5 tahun. Oh, oke, ada jangka waktunya ya. Masa jangka waktunya itu, masa idahnya. Masa idahnya 5 tahun ya. 5 tahun. Oke. 5 tahun terakhir harus benar-benar netral, tidak pernah terlibat. Itulah untuk menjaga netralitas, independensi dari penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu. Oke. Oke. Ada syarat lagi kemudian misalnya mengikuti apa? Syarat lagi adalah punya pengetahuan soal kepemiluan, pengawasan pemilu. Dan yang penting kami seleksinya itu terbuka ini. Oke. Rekrutmennya terbuka. Jadi kami pertama untuk provinsi kami membentuk tim seleksi. Tim seleksi ini kami ambil dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi. Ya. Masing-masing provinsi, untuk seleksi provinsi ada 5 orang anggota tim sel. Anggota tim sel ini kami beri pedoman sesuai dengan undang-undang. Tim sel inilah yang nanti akan menyelenggarakan proses rekrutmen. Rekrutmennya pertama dimulai dari penelitian administrasi, syarat-syaratnya lengkap enggak. Kemudian setelah itu ada tes tertulis soal pengetahuan kepemiluan, undang-undang soal hukum dan sebagainya gitu kan. Dan tesnya ini kami lakukan dengan metode CAT, itu kan. Jadi langsung. Jadi begitu peserta rekrutmen ini mengikuti, selesai bisa melihat hasilnya. Langsung. Jadi betul-betul transparan. Ya. Kemudian setelah itu ada tes psikologi untuk melihat kemampuan psikologinya. Kemudian tadi kan bahwa banyak kerja di Panwas banyak tekanan. Psikologinya seperti apa? Ini orang seberapa kuat menerima tekanan. Tingkat stresnya sampai mana kira-kira itu kan. Psikologinya komprehensif ya. Kemudian ada tes wawancara dan tes kesehatan jasmani. Ini semua ada ukurannya, parameternya. Prosedurnya tergantung dia akan ditempatkan di mana begitu ya. Dan terakhir ada nanti fit and proper test di kami. Kami nanti yang menentukan pleno. Itu saya kira mekanismenya yang jajaran kami. Jika ada yang ingin berminat begitu ya. Kalau masyarakat kami harapan untuk bergabung ketika memenuhi syarat itu, punya kemampuan, silahkan ikuti proses rekrutmen. Kami bulan-bulan depan mau rekrutmen lagi untuk melengkapi Bawaslu provinsi. Provinsi kan amanat Undang-Undang 7, ada yang 5, ada yang 7. Jadi ada penambahan. Ada yang penambahan. Nah, kemudian Panwas Kabupaten Kota yang akan menjadi permanen juga ada seleksi dan evaluasi. Jadi silahkan masyarakat yang punya kemampuan memenuhi syarat ikut aja. Oke, baik. Ini kan kalau Bawaslu sendiri kan ketua dan anggotanya 5 tahun begitu ya, ada periodenya begitu ya. Dan kekompakan itu seperti apa sih untuk menjaga kekompakan? Artinya kan dengan tekanan pekerjaan yang begitu tinggi gitu ya. Artinya di dalam juga harus kompak gitu kan secara internal. Sinergitas dan soliditas kami berlima kami jaga.
Ya, saya kira dari hal-hal yang kecil lah ya. Makan siang bersama, pagi kumpul ketemu, pagi-pagi salaman berlima, itulah hal-hal yang kecil untuk menjaga soliditas. Kalau persoalan beda pendapat, pandangan, ini bagian dari dinamika sebuah organisasi. Tapi keluar satu, ini lembaga, tetap putusan satu. lembaga. Baik, artinya dalam dinamika misal di rapat apa segala macam pernah sampai keras gitu adu berargumentasi argumennya. itu hal yang wajar dinamika. Karena kan 5 orang ini punya pikiran masing-masing dengan argumentasinya. Tetapi tentu pada akhirnya adalah berpedoman pada ketentuan undang-undang. Dan putusan pleno itulah putusan yang tertinggi. Jadi begitu kita putuskan, ya udah ini keluar satu, tidak ada beda pendapat lagi. Baik. Nah, kalau bicara mengenai kewenangan Bawaslu untuk menjadi wasit yang adil dan pemilu menjadi lancar, seperti apa nih Pak? Jadi bahwa memang ini pengawas pemilu ini ibaratnya wasit, maka namanya wasit ya harus adil terhadap peserta pada masyarakat. Maka tadi tagline kami ini kan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, penegakan pemilu ini, keadilan pemilu ini bisa melalui proses penanganan pelanggaran administrasi, kemudian proses adjudikasi penyelesaian sengketa. Seperti yang kemarin kita putuskan 8 parpol, itulah kami untuk menjaga keadilan pemilu. Baik, ada ketertarikan juga nih kalau dari Bapak sendiri secara personal untuk terjun di dunia politik, karena ini sudah sangat dekat sekali, atau mungkin sudah ada yang mengiming-iming gitu setelah selesai nanti. Enggak punya potongan seorang politisi gitu. Ini potongan seperti apa sih Pak kalau politisi? Ini saat ini di Bawaslu jalankan dulu itu kan. Kemudian kalau selesai nanti nggak tahu apa harus kembali kepada dunia lawyer saya atau saya kira itu pilihan. Tapi saya merasa sampai saat ini nggak punya masih komitmen di sini, fokus di sini, dan kelihatannya nggak punya bakat untuk jadi politisi. Walaupun mungkin sudah ada yang menawari begitu ya, mendekati gitu. Ya karena di penyelenggara nggak bisa kan. Iya. Oke, baik, mungkin ada harapan dari Bapak sebagai Ketua Harapan kami bahwa ini bangsa Indonesia ini sudah pengalaman di pilkada serentak ya. Serentak pertama 2015 yang diikuti oleh 269 daerah, berjalan lancar, selesai. Kemudian dengan damai juga, kemudian pilkada serentak yang 2017 yang kedua ada 101, dan waktu itu dinamika di Jakarta begitu tinggi, tapi alhamdulillah juga selesai. Dan ini adalah putaran ketiga. Di tahun 2015 ada 171 daerah. Harapan kami ini bisa masyarakat berpartisipasi untuk mensukseskan pilkada serentak 2015, berpartisipasi artinya gini. Nanti pada hari pemungutan ya datang ke TPS, tetapi juga berpartisipasi dalam mengawasi tahapan ini. Jadi mengawasi agar seluruh tahapan berjalan sesuai dengan aturan. Dan juga karena ini berhimpitan dengan tahapan pemilu legislatif dan pilpres, maka juga bersama-sama masyarakat kami harapkan partisipasinya untuk mensukseskan juga pemilu 2019. Oke, mungkin bisa langsung disampaikan juga ke masyarakat gitu, artinya closing statement juga dan harapan kepada masyarakat untuk bersama-sama membantu Bawaslu mensukseskan. Harapan kami ya karena bahwa hajat pemilu ini saya kira bukan hajatnya penyelenggara saja, tapi seluruh komponen masyarakat yang ada di bangsa Indonesia ini untuk bersama-sama mensukseskan pilkada maupun pemilu 2019 dan tetap menjaga kedamaian, keamanan dan kondisivitas wilayahnya masing-masing. Baik, Pak Aban, terima kasih banyak atas sama. waktunya telah diganggu selama ini. Kita berharap semoga penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, aman, adil, dan bersih, tanpa hoax dan sara. Kepala daerah yang amanah. Dan tidak terlalu banyak sengketa ya, harapannya seperti itu ya. Oke, baik. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ketua Bawaslu RI, saya Lutfiat undur diri, sampai jumpa.